warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan podcast Anissa, yang dimana podcast Anissa ini adalah salah satu program kerja dari Departemen Anissa. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Clarissa Aura Salsabila yang sebagai moderator pada pagi hari ini. Yang dimana kita pada pagi hari ini tentu saja akan berbincang-bincang dengan salah satu perempuan inspiratif. Pokoknya inspiratif banget. Karena beliau ini Masya Allah banget lah. Langsung saja kita kenalan dulu. Ini adalah Mbak Naili Marhatil Fitria. Iya. Selamat pagi Mbak. Selamat pagi Kak. Alhamdulillah banget. Kenapa teman-teman? Karena Mbak Naili Marhatil ini adalah mahasiswi Universitas Al-Azhar Kairo Mesir, yang dimana sedang berlibur ya Kak ya? Iya, alhamdulillah sedang liburan ke sini, dan kebetulannya ada podcast Anissa, jadi bisa secara offline kita lakukan seperti itu. Nah, teman-teman, jadi kemarin aku juga lihat CV dari Mbak Naili ini sendiri kan. Jadi ini tuh menginspirasi banget lah untuk enggak lah, biasa aja itu. Perempuan yang ada di sana gitu kan. Jadi kalau misalnya aku boleh bagikan, Mbak Naili ini merupakan mahasiswi double degree ya dari Universitas Al-Azhar Kairo Mesir, Fakultas Usuluddin dan juga UICI. Ini ada di Jakarta Selatan ya? Di Jakarta Selatan. Jakarta Selatan. Prodi Psikologi. Iya. Ya. Terus kemudian pengalaman organisasinya ini Masya Allah banget. Mungkin aku bisa sebutin ini adalah Ketua Marhalah Cendana PT INU Mesir tahun 2022-2023. Kemudian ada Divisi Keilmuan Ikamaru SKM tahun 2022 sampai 2023. Kemudian ada Dewan Pimpinan MPA PPI Mesir tahun 2023-2024 dan 2024-2025, dan banyak banget pastinya. Aku bicarain sebagian aja ya Kak ya. Oke, kita langsung ke pembahasan. Mungkin kita akan bahas mengenai bagaimana sih untuk bisa sesuai tema kita, yaitu how to becoming a high value muslimah gitu kan. Nah, aku pengen tahu dan juga penasaran, gimana sih Kak proses dari Kak Naili ini lolos untuk ke Mesir sendiri itu gimana? Sebenarnya terima kasih banyak Kak Bella yang manggilnya. Ya, terima kasih banyak kesempatan yang luar biasa ini. Menurut saya ini suatu hal yang Masya Allah banget, karena kebetulan saya liburan, saya nyari waktu, nyari kesibukan gitu kan. Karena kan liburan itu pasti kosong di rumah, gabut tentunya, melakukan hal yang gak berguna gitu. Kebetulan ada undangan untuk satu hal yang alhamdulillah gitu, kita bisa bermanfaat gitu. Kemudian ke pertanyaan Kak Bella tadi terkait gimana sih caranya aku bisa lolos. Ini unik sebenarnya Kak. Ini kalau bisa aku spill di awal, ini memang sebuah takdir. Jadi awalnya itu saya itu kan dari MA, itu saya udah mengejar PTN yang di sini. Jadi saya tuh berusaha UTBK dan seterusnya, belajar setiap hari, latihan soal setiap hari, ikut tryout kesana kemari gitu. Dan itu merupakan hal yang di luar kemauan saya. Kemampuan saya lebih ke Arab gitu, ke Islam, pengetahuan Islam. Sementara kayak matematika, IPA, bahasa itu merupakan sulit bagi saya lah gitu. Jadi saya berusaha di sana karena orang tua minta di sana. Jadi saya mengutamakan orang tua, di mana ridho orang tua ada, saya jalani gitu. Walaupun itu sulit bagi saya atau memberikan tekanan bagi saya, pressure gitu kan teman-teman. Tapi saya tetap jalani, sambil nangis-nangis juga saya tetap jalani karena ridho orang tua gitu. Saya mikir kalau ada ridho, insya Allah semuanya gampang. Terus saya itu awalnya tuh nggak kepikiran kalau mau ke Mesir. Karena saya mikir kayaknya saya nggak mungkin deh kalau bisa ke Mesir dengan kemampuan diri saya yang seperti ini dan nggak ada persiapan apapun gitu. Sampai pada puncaknya saya ikut UTBK. Pulang dari UTBK, saya nyampe teman saya yang sekelas. Mbak, kapan ya ujian Kemenak ke Mesir? Seminggu lagi, Nay. Hah? Seminggu lagi? Saya gitu kan. Iya. Kamu nggak tahu, Nay? Enggak, aku selama ini cuma belajar buat UTBK. Aku nggak pernah belajar ujian nahwu shorof dan seterusnya gitu kan. Terus, wah gimana Nay? Udah seminggu lagi nih. Ini tesnya gitu. Terus akhirnya saya bingung. Saya mau belajar kayak gimana? Kayak nggak tahu gitu kan. Aduh gimana ya, terus akhirnya H-5 itu teman angkatan saya ada sekitar 30-an anak, banyak banget cewek cowok, mereka bikin grup
bikin grup belajar bareng. Alhamdulillahnya itu nomor 5 kita belajar bareng sama teman-teman. Dan ada tes Qurannya. Nanti teman saya nonton, maaf ya. ini saya buka aja sebenarnya. Itu kan ada tesnya kan. Kita saling belajar bersama-sama. Beda-bedaan lah saling menanyai gitu. Saat tes Quran itu saya pasti live dari Zoom karena saya belum murojaah. Dengan alasan maaf nggak ada sinyal guys. Padahal itu memang saya belum hafal. Memang persiapan Qurannya masih kurang karena belum pernah murojaah lagi. Kemudian hafal juga masih banyak yang harus diperbaiki lah gitu. Puncaknya pas H-1 atau H-2 gitu. Ada simulasinya. Simulasi dan laptop saya itu berproblem. Dia tuh nggak bisa, Windowsnya tuh nggak mencapai untuk upload aplikasinya gitu kan. Terus saya bingung gimana ya. Saya nangis dari zuhur sampai malam sampai tarawih karena itu saat itu bulan Ramadan. Saya nangis kayak Allah, masa aku dipersulit sesulit ini ya gitu jalanku untuk kuliah. Karena aku merasa UTBK udah sulit. Ini sulit banget, terus aku gimana kuliahnya gitu. Sangat struggle banget. Terus nangis kan. Aku daftar tes Kemenak, orang tua aku nggak tahu kan. Mereka nggak tahu proses pendaftaran, registrasi pembayaran, dan ternyata semuanya aku sendiri. Karena aku udah capek ngasih tahu ke orang tua kalau aku tuh gagal gitu. Aku cuma pengen ngasih tahu kabar gembira aja, nggak usah tahu prosesnya seperti apa. Yang penting ada hasilnya gitu kan. Terus akhirnya simulasinya nggak bisa, orang tua nanya kenapa gitu, kok kamu nangis tadi? Itu doang, nggak bisa ujian. Tapi dia nggak bilang kalau ujian apa. Terus akhirnya besokan harinya aku pakai laptop nanti pakai temenku bisa. Pas hari H ujian, aku kan itu kan minimum nilainya tuh 70 kan. 70 minimumnya 70. Aktif ya. Enggak, tes tertulis dulu. Ada materi kiroah, istimewa, sama nahwu sorof. Kayak apa sih projectnya gitu. Terus akhirnya pas ujian itu kan langsung keluar nilainya. Ada 50 soal. Jadi kalau nilainya di atas 70, dia langsung otomatis lolos gitu. Aku pas buka nilai terakhir, aku nggak peduli nilai itu berapa, yang penting lolos dulu gitu kan. Alhamdulillah itu nilaiku 88 atau berapa. Dengan persiapan yang ini ya. Terus akhirnya lolos kan. Di grup itu udah rame teman-teman. Dan qadarullahnya, teman-teman seangkatanku semua yang 30 yang mereka persiapan dari awal, qadarullah mereka semua nggak lolos. Cuman aku doang yang lolos dengan persiapan 5 hari. Itu yang bisa akan dipelajari kayak, kalau memang orang tua udah ridho, kemudian kalau itu udah takdir, kamu mau gimana pun caranya, mau nggak usaha pun, tetap bisa. Berbalik dengan aku yang UTBK, aku udah belajar dari Desember, aku semati-matian itu buat UTBK, kalau mau takdirku, ya nggak bisa gitu. Kalau emang Allah nggak berkehendak, ya nggak bisa. Itu kayak sebuah keajaiban banget, sebuah miracle gitu loh. Kayak aku nggak menyangka kalau bisa lolos. Teman-teman seangkatan, ah, kok kamu bisa gitu. Aku juga nggak tahu kalau aku nggak kalau bisa sejauh ini gitu. Lanjut ke tes tahfidz, tes interviewnya, tes tahfidz itu kan 2 juz. Harusnya kalau nggak juz 1, juz 2, terus dosennya aku bilang, maaf Pak, saya baru bisa juz 3 sama kayak udah sangat tertekan gitu kan, minder, insecure dan seterusnya. Ya Pak, tapi insya Allah Bismillah bisa saya kok bisa lancar, bisa ini, nggak ada pengulangan. Kita akhirnya lolos. Pas pengumuman itu saya ingat banget, Hamin sebarang jam 11 malam itu kan pengumumannya bentuknya PDF gitu kan. Sampai Aku scroll untungnya masih urutan awal-awal, masih ratus 200 berapa. Tapi kalau aku gitu kan, itu sangat tertekan banget sih. Itu tuh kayak mereka akhirnya aku ngomong sama orang tua aku, mereka terus kayak, ah kok bisa kamu daftar kamu sih, kok kapan kamu daftar, yang penting lolos sekarang aku gitu dong. Ini berkat doa ibu, doa bapak, itu yang paling penting yang sampai sekarang. pas Amin lebaran ya. Jadi aku hype-nya tuh kayak masuk ke lebaran. Iya makanya kayak ya Allah, kan biasanya kalau orang-orang desa kan kalau lebaran pasti tanya kuliah di mana gitu kan. Itu aku udah kayak nanti kalau ditanya kuliah di mana jawab apa gitu kan.
Ya walaupun aku sebenarnya juga ikut ini udah keterima di SNMPTN di UIN Bandung. Cuman kata orang tuaku, ini anehnya orang tuaku, aku nggak dibolehin di Bandung. Jawabannya karena jauh. Tapi pas aku di Mesir dibolehin. Itu alasan yang nggak logis banget sih menurut aku. Ya kenapa kalau di Mesir dibolehin, kalau di Bandung nggak boleh? Nggak tahu kenapa. Nah, itu kan terkait ke Mesir nih. Tapi yang sosok yang memotivasi ya. Ya. Memotivasi sehingga akhirnya bisa nih untuk Mesir dari orang tua sendiri atau mungkin Kak Naili juga punya role model. Mungkin kalau saat itu belum punya role model yang benar-benar menjadi panutan gitu. Aku motivasinya ini sih, apa namanya, yang penting aku tuh bisa kuliah setinggi-tingginya. Karena aku mikir kita perempuan tuh bisa berpendidikan. Hatta misalkan kita bisa sampai Mesir juga bisa gitu loh. Nggak ada hambatan untuk itu. Perempuan tuh sekarang udah maju, nggak yang terkurung dalam adat istiadat yang masih telat, yang masih kuno gitu. Kita udah merdeka. Ada emansipasi wanita, kesetaraan gender, feminisme. Buat apa kalau kita nggak memanfaatkan itu semua gitu kan? Itu sih aku manfaatkan itu, dan juga kebetulan orang tuaku untuk masalah pendidikan mereka sangat membebaskan itu, asalkan masih dalam ranah positif mereka okein aja gitu, yang penting masih dalam ranah positif. Mesir ini ambil jurusan Ambil jurusan Suludin. Nah, ini kan tadi aku baca CV-nya juga, kuliah juga di UICI. Iya. Nah, itu gimana bagi waktunya? Secara kan perbedaan waktu antara di Mesir dan juga di Indonesia gitu. Itu sebuah tantangan banget sebenarnya. Kalau boleh cerita ya, kenapa kok aku bisa tiba-tiba lagi. Sebenarnya itu kan aku adalah seorang aktivis yang sangat butuh energi sosial dari luar, ekstrovert parah. Aku kalau di Mesir tuh pasti pagi keluar, pulang malam tidur gitu, mengisi energi. Nah, saat itu ada tuntutan orang tua untuk kamu harus khatam ngajinya, nggak boleh organisasi dulu sebelum kamu ngajinya. Itu sebuah tekanan banget. Setoran. Dan kalau gimana kan setoran kan sama syekh ya. Saya itu gak tau lah, syadid, maksudnya makhrajnya harus benar. Kalau nggak benar satu ayat salah suruh balik, nanti maju lagi kayak gitu. Belum lagi antrinya, belum lagi akses jalannya. Mau dari jalan ke jalan raya, dari rumah ke jalan raya tuh bisa sampai 1 kilo kita jalan baru nemu kendaraan. Nanti kendaraan 1, kedua, ketiga, dan seterusnya. Banyak lah struggle-nya gitu. Orang tua bilang, kamu ngaji dulu. Kalau nanti udah hatam, nggak apa organisasi. Itu di saat biasanya karir di organisasi sedang muncak. Karena tahun pertama aku merintis jalan ke sana kemari ini. Ternyata tahun kedua orang tua bilang seperti itu. Itu sangat dilema, kayak pergolakan batin di diri, kayak Allah gimana gitu, kok bisa gitu. Cuman bisa nyalahin doang. Tapi akhirnya aku lakuin. Udah Bapak, ya aku ngaji dulu. Aku stop organisasi tahun itu di saat banyak tawaran-tawaran dengan ini. Nah, bisa kok nanti tetap ngaji sambil organisasi, bisa kok bla bla bla. Bisa Mbak, tapi nggak bisa prioritas ngajinya gitu kan. Sementara orang tua aku nuntut ini, pengennya ini. Lagi-lagi yang aku pegang saat itu ridho orang tua. Jadi ya setelah aku coba vakum, 1 bulan pertama aku fokus ngaji, ternyata melelahkan dan bikin aku capek, penuh bosen. Kan di rumah ngaji, orang, terus belajar merujuk seperti itu, terus kan kuliah tuh sangat-sangat membuat aku lelah gitu. Apalagi ekstrovert. Terus akhirnya aku nanya-nanya ke dosenku yang di UIN Bandung, sampai sekarang masih berhubungan. Aku nanya, terus saya gini. Beliau bilang, ya udah kamu mau kuliah lagi nggak? Coba ke universitas terbuka atau yang digital, yang online gitu, yang nggak mengganggu di sana. Akhirnya tanpa pikir panjang, aku iyakan, aku jalani. Di awal-awal sangat struggle kan, pasti banyak tugas-tugas maba gitu kan. Bikin video, bikin podcast, bikin apa sih kayak pamflet, animasi, banyak lah itu sangat-sangat. Nah itu orang tua tahu nggak? Tahu,
Tapi kuliah yang ini kampus ini tahu aku bilang aku pengen kuliah lagi gitu. Mereka ngapain gitu kuliah lagi, mereka nggak tahu aku capek itu gitu kan. Aku pengen kuliah lagi aja karena ya apalagi Azhar tuh kuliahnya kan bebas kan, ternyata pas ujian nggak apa-apa, pas daftar ulang juga nggak apa-apa, nggak usah yang wajib kuliah sampai tiap hari itu kayak udah ngambil kuliah lagi itu. Akhirnya kenapa aku ngambil psikologi karena boleh cerita ya, kenapa ngambil psikologi karena kayak aku tuh banyak kan kesalahan-kesalahan orang tua aku ke aku, kayak kenapa sih orang tua ngambil ini ke aku tuh nggak tahu ya betapa aku susahnya berusaha, betapa struggle-nya kuliah di Azhar. Ya, kenapa ya gitu? Kenapa? Aku banyak pertanyaan kenapa? Nah, kenapa aku masuk psikologi untuk memaklumi semua itu kayak mungkin kenapa aku mau kuliah seperti ini? Lebih ke bikin diriku legowo gitu loh. Yang legowo yang karena mereka karena mungkin orang tuaku kan ada keinginan pendidikan, cuman saat itu adalah ekonomi. Nah, kenapa mereka menekan aku untuk pendidikan gitu? Aku harus memaafkan itu karena itu luka masa kecil orang tua aku, walaupun nanti malah ke aku kan imbasnya, tapi nggak apa-apa gitu. Aku memaklumi itu karena itu sebuah bentuk luka dari mereka. Mereka pengennya kayak aku menjadi pendidikan mereka dengan tanpa dikasih arahan yang ini dan seterusnya. Mereka tetap tahunya kamu harus bisa lebih gitu loh. Iya. Tanpa ngasih tahu gimana Betul sekali, banyak menuntutnya lah. Itulah kayak nggak bisa kalau aku kayak gini terus nanti aku malah sakit hati sama orang tua aku. Makanya aku ngambil ngambil psikologi ya buat memahami karakter dan seterusnya. benar. Terus gimana sih, aku juga penasaran. Itu kan Naila juga kan punya semangat tinggi ya untuk belajar pendidikan. Iya. Tapi polemik dari pendidikan adalah gimana kayak mahasiswa itu melakukan segala cara untuk bisa dapat nilai bagus. Jadi cuma pikirannya mahasiswa gimana caranya harus nilai bagus tanpa kayak aku harus cinta nih sama ilmu, aku harus cinta nih sama menuntut ilmu gitu. Menurut Kak Naila sendiri ada tips nggak sih supaya kita tuh kalau misalnya belajar ya emang niatnya untuk cinta ilmu itu gitu ya, tanpa ada embel-embel kita dapat nilai bagus. Itu berarti ke perbaikan niatnya ya, perbaikan disiplinnya. Tipsnya sih ini ya, apa namanya, mungkin kalau belajar awal-awal itu kita bakal merasa ini, apa namanya, bosen atau jenuh gitu. Pertama memang dipaksa bakalnya terbiasa dan itu bakal memutul cinta sih. Dan di luar itu kita ini ya kalau boleh cerita Azhar itu banyak faktor X di sana gitu. Banyak orang yang mereka itu sudah mati-matian belajar. Kalau memang niat mereka salah, mereka nggak lulus. Ibaratnya ada dua orang yang sama-sama belajar. Yang satu pure niatnya untuk belajar, untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat gitu. Satunya lagi untuk dapat nilai doang. Maka yang dapat nilai doang ya mereka dapatnya nilai cuma C yang cukup atau yang D gitu. Ya mereka yang niatnya yang salah langsung dapat balasan di sana di Azhar. Apakah mungkin itu kayak efek langsung dari Allah gitu ya? Bisa jadi karena langit Mesir kan tipis ya. Langit Mesir itu tipis. Kalau misalkan saya sering mengalami soalnya kayak ya Allah pengen bakso, besok tiba-tiba ada event yang datangkan bakso. Beneran itu beneran itu kalau kamu nanya sama masuk di sana sama jawabannya pasti. Langit Mesir itu tipis. Jadi kalau kita ngomong harus yang baik-baik karena itu doa kan. Ini kan juga bumi para nabi, bumi para wali kan. Jadi memang makbul gitu kalau kita berdoa di sana. Itu mungkin itu sih. Dan juga tidak bisa kita belajar ini tidak bisa diniatkan untuk nyari nilai. Dia benar-benar hikmah sama ilmu untuk menghilangkan kebodohan, untuk berdakwah dan sebagainya. Paling minimal sih menghilangkan kebodohan diri kita ya. Ya kalau untuk nilai sih sepertinya enggak, karena nggak bisa kalau kita patok ke nilai. Berusaha apapun kita belajar untuk dapat nilai, kalau memang nilai kita salah, tetap hasilnya bakal sesuai kita. Jadi tergantung kita harus ubah niatnya dulu ya. Betul. Walaupun agak susah sih kalau misalnya dicoba dulu, misalnya juga bisa sih. Betul. Ngomongin tentang tadi kan Kak Nali emang dakwah.
aku juga mau cerita juga tentang kalau misalnya dakwah di lingkungan dalam artian ini kan lingkungan kampus berbeda kan, ya umum gitu. Ada yang maksudnya ada yang muslimah banget, ada yang kayak dia muslimah tapi dalamnya nggak muslimah gitu kan, berbagai macam orang gitu. Nah, kita sebagai forum mahasiswa Islam itu kan pengennya kita berdakwah gitu kan. Nah, itu pasti juga susah gitu untuk berdakwah gini. Betul. Nah, ada nggak pandangan Kak Mali gimana sih dalam artian gimana sih supaya kita tuh ngajak teman-teman kita tuh untuk melakukan hal-hal baik gitu loh. Berarti cara mengajak yang baik seperti apa gitu kan? Menurut aku pribadi, kalau kita sekelas mahasiswa, kita bilang secara qaul, secara lisan, kita omongin, itu mereka bakal mendebat itu. Mungkin cara paling efektif lebih ke tindakan perilaku pribadi kita. Karena itu yang mencerminkan diri kita. Kadang kan kalau kita udah ngomong A, B, C, dan seterusnya, ternyata tidak relevan sama perilaku kita sehari-hari, itu mereka bakal, kamu aja lah nggak kayak gitu kan. Misalkan tahajud itu harus gini, bla. Tapi kita sendiri nggak pernah tahajud, kan sama aja kan, sama kosong gitu. Jadi mungkin dakwahnya lebih ke PL-nya, lebih ke perbuatannya, tindakannya. Jadi harus dari diri kita sendiri, kita mencerminkan, mengimplementasikan nilai-nilai yang ada dalam diri kita dengan perbuatan tadi. Jadi mulai dari diri kita sendiri terlebih dahulu, nggak usah Betul. banyak ngomong, tapi coba diri kita dulu untuk melakukan itu, pasti juga orang lain kan akan lihat kan. Iya. Orang itu begini. Betul. Kan tergugah juga. Nah, ngomongin tentang peran perempuan ya. Nah, menurut pandangan Kak Naili, perempuan saat ini di masyarakat itu seperti apa sih, dalam artian di daerahnya Kak Naili sendiri nih, kok peran perempuan itu sudah terdedikasi dengan baik atau belum, atau kan ada yang perempuan yang masih pendidikannya tuh kayak masih sulit gitu. Kalau di daerah saya sendiri sih sepertinya masih mungkin masih ada beberapa yang masih kolot ya, itu masih mengekang anaknya untuk berkuliah. Mereka yang masih berpandangan perempuan itu ya tiga, masak, matak, mana. Itu yang sulit kita hilangkan gitu. Karena itu sudah mendarah daging dari nenek moyang sampai sekarang. Walaupun aku tidak menafikan itu, kalau memang perempuan harus bisa masak, masak, dan mana. Itu sebuah kewajiban lah. Aku tidak menafikan itu. Cuman perempuan bisa lebih berkembang dari itu. Hatta kayak saya kuliah di Mesir, itu kan banyak sekali obrolan-obrolan yang gak enak dari luar. Apalagi saya anak perempuan sendiri di rumah, saya anak bungsu, ibu bapak saya pasti dapat omongan kayak, kok kamu tega sih nyekolahin anakmu sejauh itu di Mesir? Anak perempuan sendiri, anak bungsu, banyak lah kayak gitu. Untungnya orang tua saya itu orang tua yang menutup telinga, kayak enggak lah, karena udah maju zamannya. Perempuan dan laki-laki sama punya hak untuk berpendidikan. Apalagi perempuan gitu. Perempuan kan nanti menjadi seorang ibu. Kalau ada orang bilang, misalkan ngapain sekolah jauh-jauh, nanti juga jadi ibu. Nah, salah itu berarti pemikirannya. Harusnya karena jadi ibu itu harus berpendidikan gitu kan. Jadi loh, maaf orang yang berpendidikan itu berpendidikan sama orang tua yang nggak berpendidikan. Nanti anaknya, lingkungannya kan berbeda. Kemudian kebiasaan anaknya seperti apa kalau berbeda. Bagaimana ibunya nanti mendidik mereka, cara mengajarnya seperti apa. Itu sih, dan pendidikan perempuan itu perannya sangat besar bagi pendidikan menurut aku ya. Karena banyak sekali praktek patriarki dalam pendidikan, dalam segi semuanya lah, dari segi politik dan ekonomi, pendidikan. Banyak sekali praktek patriarki atau dominan dari seorang laki-laki. Benar berperan, harus benar-benar meningkatkan value mereka, meningkatkan kualitas hidupnya, pendidikan, dan seterusnya. Gitu sih. Nah, kalau misalnya jadi dilihat dari peran perempuan sendiri nih, nah
itu ada perbedaan nggak kalau misalnya di Indonesia sendiri perempuan kan bebas kemana-mana, bebas yang tergantung suaminya nih bebas apa enggak. Kalau di Mesir sendiri itu perempuan gimana? Mesir pun sebenarnya nggak jauh beda sama di Indonesia. Tapi saya pernah ngobrol sama salah satu dosen di Azhar. Beliau ini pengamat atau kayak penasihat Syekh yang untuk masalah perempuan-perempuan. Beliau itu bilang gini, di Mesir itu banyak kok pernikahan-pernikahan dini yang mengorbankan perempuan. 16 tahun mereka udah nikah, 15 tahun. Biasanya kayak mereka lulus dari MTS atau SMP, dinikahkan langsung. Itu ada yang seperti itu. Ada juga yang mereka berpikiran, open mind tadi, mereka yang menyekolahkan anaknya sampai S1, S2. Tapi kayaknya sampai S2, itu kayaknya setelah menikah ya. Perempuan di Mesir itu lebih dijaga juga sih, karena mungkin kebiasaan atau kita juga begitu. Kita banyak sekali tantangan atau hambatan atau larangan bagi perempuan. Misalkan kayak kita nggak boleh naik motor, kita nggak boleh bonceng naik motor, itu hal yang tabu bagi mereka. Perempuan tuh nggak boleh jongkok, perempuan tuh nggak boleh lari. Jadi memang harus anggunli gitu loh, anggunli banget. Kemudian perempuan nggak boleh berteriak-berteriak. Saya pernah kaget, jadi pas saya di Masjid Al-Azhar kan, ada yang manggil, Naili, Naili gitu. Saya nyari mana yang manggil saya gitu. Ternyata ada dosen saya yang manggil dan dia pakai cadar kan. Aduh dong, dosen saya gitu. Akhirnya, Naili, kamu melupakan aku gitu-gitu. Ya Allah Ustazah gitu, maaf, bla 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 kita. Kalau sudah pakai cadar, soalnya aku nggak tahu aku gitu. Ih, kamu kok bisa lupain aku, malah aku yang manggil gitu. Karena aku nggak ngeh. Orang pakai cadar semua kan sama kan, shakalnya, bentuk wajahnya semuanya kan sama orang Mesir. Jadi Jadi kalau misalnya dalam pembelajaran gitu oh enggak, kalau kita di kuliah kan semuanya banget semua kan. Jadi mereka lepas cadar. Panas dong kalau musim panas tuh panas banget soalnya. Di ke atasin gitu cadarnya. Kita bisa lihat dari sana. Tapi kalau udah pakai cadar semua nggak kelihatan. Nggak tahu mana yang mana. Nah, tadi kan udah terkait ini ya, berarti perbedaan antara perempuan di Indonesia dan juga di Mesir. Ternyata memang culture shock ya. Banget, banget. Wah, kalau aku di sana juga bukan bisa teriak-teriak juga. Nggak bisa. Harus anggun. Bener banget. Oke. Nah, ngomongin juga tentang perempuan dan juga impian. Ada tips ya kira-kira untuk perempuan di sana, perempuan-perempuan yang melihat ini gitu, untuk mengejar impiannya gitu, nggak takut sama mimpinya. Kadang kan kalau misalnya dulu juga aku, kalau misalnya boleh cerita nih, kalau dulu aku juga pernah bermimpi untuk kuliah di Mesir gitu. Juga ditawari juga sama kakaknya yang ada di boarding, gimana mau ke Mesir nggak gitu, mau sih mau. Tapi prosesnya itu kan harus syaratnya harus oke, hafalan Qurannya tadi bagus, terus itu kayak itu juga takut sama diriku sendiri ya. Kalau misalnya nggak bisa ngelakuin gimana gitu, ada hambatan-hambatan gitu. Menurut Kak Nela gimana cara untuk terjadi di pernyataan Kak Bila sendiri sebenarnya? Kita bisa melepaskan diri kita dari ketakutan-ketakutan sendiri, karena ketakutan itu hanyalah anggapan belaka, itu hanya sugesti. Kalau kita udah bisa nurture, kedepannya bakal gampang kok. Saya juga sama, saya juga masih persiapannya juga masih nol biasanya kan. Cuman saya berani, saya modal berani, modal niat kuat dan niat yang kuat, ridho orang tua, insya Allah semuanya bakal berjalan ini. Jadi memang kalau mau mengejar impian, pertama harus menghilangkan ketakutan yang ada di diri kita sendiri. Itu bakal membantu ke depannya. Karena kalau kita sendiri nggak bisa keluar dari lingkungan diri kita sendiri, kita masih terkungkung di situ terus, itu kita nggak bisa berkembang gitu. Yang bisa menyelamatkan diri kita hanya diri kita sendiri. Orang lain sekuat apapun mempengaruhi kita, menyupport kita, motivasi seperti apapun, kalau dari diri kita nggak bisa, bisa. Memang harus dari diri kita beres dulu, ketakutan semuanya hilang dulu, baru kita bisa melangkah ke jalan selanjutnya. Insya Allah, jalan saja nggak bakal susah kita menaklukkan diri kita sih, Kak. Gitu sih dari aku tipsnya. Jadi selesaikan yang ada dalam diri kita. Betul. Pergolakan batinnya, kemudian ketakutan gitu.
keluar dari zona nyaman. Betul. Kalau misalnya dari zona nyaman itu malah memperburuk. Betul. Mungkin yang terakhir ya kak ya. Iya. Mungkin pesan untuk teman-teman yang ada di sini. Aduh. Yang lagi nonton. Oke. Pesannya apa ya? Menjadi perempuan itu kita harus berkualitas dan bervalue karena insya Allah kan nanti 2045 Indonesia emas. Jangan sampai kita melewatkan kesempatan emas tadi. Jangan sampai kesempatan itu hanya dimanfaatkan oleh para laki-laki yang mereka mungkin punya ranah lebih luas dari kita. Kita perempuan bisa berdaya, berdikari, berkualitas, bervalue. Kita bisa mendapatkan semua itu. Banyak sekali akses pendidikan. Pendidikan nggak harus formal, non formal juga banyak. Sekarang media sosial juga banyak. Kita bisa lihat YouTube, Instagram, tips, bisa semuanya gitu. Jadi kalian memanfaatkan itu semua untuk menyongsong Indonesia emas atau setidaknya bisa untuk anak kalian nanti karena kalian ini menjadi madrasah pertama dari anak kalian. Kualitas anak kalian tergantung bagaimana kualitas kalian. Cukup sekian ya. Allah, keren banget, super banget. Aduh, saya yang bersyukur banget ya. Terima kasih dikasih kesempatannya. Terima kasih buat teman-teman semuanya. Tadi udah kita kulik cerita-cerita Kak Naili. Semoga bermanfaat juga untuk teman-teman dan kita juga bisa mengimplementasikan itu yang paling penting. Betul. Oke, mungkin cukup sekian ya podcast pada pagi hari ini. Saya pamit undur diri. Semoga kita ketemu di lain waktu ya Kak. Amin. Siap Kak, amin. Atau saya bisa nyusul ke Mesir. Ayo Kak, guys. Kita nanti touring-touring ke Mesir. Amin ya Allah. Amin. Ya, saya pamit undur diri. Saya Karisa Aura Salsabila. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.